Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Syafitri dengan NIM H54012210009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan uji VAR menggunakan RStudio. Oke, teman-teman, mungkin langsung saja. Di sini aku sudah berada di aplikasi RStudio-nya. Lalu, kita bisa langsung mengimport file kita, teman-teman. Kita klik file, lalu import dataset form Excel. Lalu kita bisa ke browse ya, teman-teman. Kita klik download, klik data teman-teman simpannya di mana, lalu kita ubah nama datanya jadi data 1. Oke, setelah itu kita klik import ya teman-teman. Oke, nah datanya udah ada ya teman-teman. Nah, setelah kita masukkan data, jangan lupa teman-teman untuk mendownload package-package untuk uji VAR ini ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang nggak bisa ke download, teman-teman bisa ke package, lalu klik install dan tulis package apa saja yang belum ada supaya bisa terdownload. Oke, di sini bisa langsung kita run. Sudah, selanjutnya kita akan menghapus data bulanan ini ya teman-teman, periodenya. Kita bisa ngebold dan kita hapus. Kita klik run. Oke, sudah bisa teman-teman lihat di TS data sini. Udah terhapus ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan men-set data baru ya. Bahwasannya data ini adalah data bulanan dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Oke. Nah, setelah itu kita sebelum kita menguji stasionaritas, kita bisa melihat plot data kita dulu nih teman-teman. Kita klik run. Nah, di sini ya teman-teman bisa dilihat nih bahwasanya data plot kita adalah seperti ini ya teman-teman. Kemungkinan ini tidak stasioner ya teman-teman. Jadi mari kita cek uji stasioneritasnya. Pertama, ini udah aku tulis ya teman-teman. Kita akan mengubah nama data variabel kita imaninya menjadi Y, M1-nya menjadi X1. Tuh. Dan ini untuk first difference-nya. Kita akan coba dulu untuk apakah ini stasioner di level atau tidak datanya. Oke. Kalau dilihat ya teman-teman bahwasanya datanya ini belum stasioner di level ya. Maka kita bisa langsung uji stasioner di first difference. Oke. Lalu kita cek. Nah, kayak bisa dilihat di teman-teman di sini bahwasanya datanya udah stasioner ya teman-teman, udah kurang dari 0,05. Oke, selanjutnya setelah uji stasioneritas, kita akan menentukan lag optimum. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja, ini karena udah aku tulis rumusnya teman-teman, ini bisa langsung di run aja. Oke, bisa dilihat di sini dari RStudio menunjukkan bahwasanya lag optimum data tersebut itu di lag 4. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah apa namanya udah dikasih tahu nih di lag 4, maka kita akan coba uji stabilitasnya. Berarti ini P-nya ini tuh untuk lag optimum kita. Berarti kita ganti 4 ya, teman-teman. Kita cek uji stabilitasnya. Oke. Nah, tapi di uji stabilitas ini nilainya ada yang satu nih teman-teman, bahwasanya data itu bisa dikatakan stabil ketika nilai uji stabilitas itu di bawah 1. Karena ini ada yang satu, berarti kita akan coba lag yang lainnya teman-teman. Ini kan karena lag optimumnya itu dikasih tahunya kan tadi 4 ya, berarti kita bisa coba lag 3, lag 2, dan lag 1. Oke, mungkin ini kita bisa langsung aja coba di lag 2 ya teman-teman. Oke, ini bisa langsung kita run. Nah, bisa lihat di sini teman-teman bahwasanya data kita udah stabil ya teman-teman di lag 2. Berarti data ini tuh stabilnya di lag 2 karena nilainya udah pada di bawah 1 seperti itu. Nah, setelah kita uji lag optimum, maka kita akan bisa lanjut ke uji kointegrasi. Seperti itu. Nah, karena tadi di leg 2 berarti K-nya kita masukin di K2 ya teman-teman. Ini rumusnya disesuaikan saja.
Ini bisa langsung kita uji ya teman-teman. Kita klik run. Nah, di sini bisa kita lihat di T-statnya ya teman-teman. Jika di sini bisa dilihat bahwasanya T-statnya ini tidak lebih besar dari critical value-nya nih teman-teman. Nih di yang 1% critical value-nya. Maka bisa dikatakan kalau data ini itu tidak ada kointegrasi dalam jangka panjang, maka lebih cocok menggunakan model VAR first difference. Karena apa VAR yang first difference? Karena tadi dia juga stasionernya di first difference, seperti itu. Oke, karena kita udah tahu nih, ini kan tidak terkointegrasi, maka kita menggunakan model VAR first difference. Oke, berarti kita bisa lanjut uji selanjutnya nih teman-teman. Kita menguji kausalitas ya teman-teman. Kita bisa langsung cek keduanya aja, kausalitas untuk LAN Imani dan juga LAN M1. Ini bisa kita run. Oke. Kita lihat di sini teman-teman untuk kausalitas yang LAN Imani terlebih dahulu ya. Bahwasanya di sini P value-nya itu adalah 0,3. Berarti P value-nya ini lebih dari 0,05, menandakan tandanya menerima H0. Nih di sini nih menerima H0 yang dimana artinya dia tidak memiliki hubungan dua arah. Jadi dia nggak ada hubungan sebab akibat antara LAN Imani dan juga LAN M1 seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di kausalitasnya M1. Kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, P value-nya ini lebih dari 0,05 juga. Maaf teman-teman. P value-nya itu kurang dari 0,05 ya, teman-teman di sini. Dan di sininya dia P value-nya itu lebih dari 0,05. Jadi artinya apa? Sama ya, teman-teman. Di sini menandakan bahwasannya itu tuh artinya menerima H0 atau tidak memiliki hubungan dua arah, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita menguji kausalitas, kita akan melakukan analisis terakhir yaitu adalah IRF dan juga FFVD. Seperti itu. Nah, kita akan uji IRF dulu nih, teman-teman. Ini bisa langsung kita run aja. Nah, di sini kita bisa lihat nih, teman-teman. Kita zoom aja ya, teman-teman. Kita langsung lihat uh, plotnya. Oke, mungkin aku zoom aja seperti ini. Nah, oke. Ini maknanya apa? Kita bisa lihat di titik-titik hitam ini. Nah, ini tuh menunjukkan adalah di mana Len Imani merespon secara positif terhadap Len Imani itu sendiri pada eh, nilainya itu kira-kira di 0,05 ya teman-teman. Lalu perlahan menurun seperti itu. Selanjutnya bisa dilihat di bagian ini. Di periodenya kita lihat di sini tuh Len Imani merespon secara positif pada periode ke-7 ya teman-teman. Periode ke-7 secara positif lalu eh, perlahan menurun seperti itu terhadap Len Imani itu sendiri. Nah, lalu di sini eh, Imani Len Imani itu merespon secara positif terhadap Len M1 pada periode ketiga ya teman-teman. Di sini bisa dilihat di mana menunjukkan bahwasanya setelah merespon pengaruh positif lalu meningkat secara perlahan seperti itu. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman di sini shocknya itu di periode ke-1 dan 2, lalu di sini di periode ke-4 ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk eh, IRF-nya. Lalu kita akan melakukan analisis yang terakhir yaitu FFVD.
di mana untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel satu sama lainnya. Di sini bisa langsung kita run aja. Oke, oke kita. Nah, di sini teman-teman. Kita lihat di nah di sini. Oke. Di sini menunjukkan bahwasanya variasi guncangan pada dari variabel dan imani itu sangat yang paling berpengaruh itu adalah variabel dan imani itu sendiri. Dan untuk yang lainnya untuk len M1 ini juga berpengaruh, tapi tidak sebesar len iman itu sendiri. Lalu untuk yang kedua ini variasi guncangan len M1 uh, paling besar dipengaruhi oleh len M1 itu sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh len imani, tapi tidak sebesar len M1 seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan terkait var first difference untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.